Udah mending uangnya kayak nak beli turu kayak nama iki. Assalamualaikum Bang. Lah wis gajeng lamun bae. Iki ana tugas iki. Wis meneng iki ana tugas. Tadi mau ana wong nelpon. Nikula. Nah, ya iki WA nek. Tadi ku mau pupun ku telepon. Nah, jaluk tulung ning Dika. Bisa beli emang umahe. Jadi pengakuannya ku wis sebulan ku blenak beli wajar. Setiap arep maghrib ku tiba-tiba awaknya metu keringet je. Mampu deh bacin. Pun jaluk tulung ning Dika. Bisa beli jadi gane. Mau telepon ning kita wonge. Ditambah ku je penyakitnya ning jero kulite ku je. Ngomongnya kayak nasi miang-miang. Tapi ku bakal waya mak subuh ku hilang penyakitnya. Iya. Kun wis digawa mendi-mendi ning medis jelaka. Laka penyakitnya kun. Nah, sampeannya bisa beli, cikun wong jaluk tulung. Pokat pisaha mangkat kari bengi. Ana jopli sih bengi nek. Pemanukan. Jadi sampean bisa beli. Ya bisa banget. Ya kan sejalur Kang. Ya pokat ya bisa engko dikonfirmasi maning wonge. Kan sejalur kan. Entah sing kono kan langsung pemanukan. Kan apa bisa? Ning endi? Biasanya. Ya lamun ana wong bisa mah beli nganu Dika kun gaengan. Ya pokat wong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video Kamar Gibah. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kejadian seram dan mengerikan. Oke, langsung saja seperti apa ceritanya? Tapi jangan lupa subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya dari Kamar Gibah. Sebut saja namanya Pak Heru. Beliau ini adalah seorang pemilik toko sembako di wilayah Indramayu. Sudah hampir 5 tahun, Pak Heru ini memiliki toko sembako. Istri Pak Heru sudah 2 tahun meninggal dunia dan kini Pak Heru berstatus duda anak 2. Anak Pak Heru sudah berumah tangga semua dan sudah punya rumah masing-masing. Hampir 8 bulan, toko sembakonya mulai sepi pembeli semenjak setelah ditemukannya benda aneh di depan tokonya. Benda aneh itu
berupa tanah kuburan yang dibungkus kain putih. Bukan itu saja, bahkan Pak Heru pernah juga menemukan bangkai ayam yang sudah membusuk di depan toko sembakonya. Bangkai ayam itu bercampur bunga 7 rupa. Setiap kali Pak Heru menemukan hal-hal aneh itu, beliau tidak mau memikirkan itu lebih jauh lagi. Meski dalam hatinya berkata, ini sudah tidak wajar. Namun, Pak Heru berusaha untuk tetap tenang menghadapi persoalan aneh ini. 1 bulan kemudian, waktu itu Pak Heru mau melaksanakan sholat tahajud di jam 2 malam. Dan tiba-tiba, Pak Heru ada yang memanggil namanya. Serontak Pak Heru terdiam. Karena Pak Heru hidup seorang diri di rumahnya. Lantas, siapa yang memanggilnya tadi? Saat Pak Heru melanjutkan sholatnya, tiba-tiba sajadah yang sedang dipakainya seperti ada yang menarik kencang, sampai membuat Pak Heru jatuh ke belakang. Saat jatuh ke belakang, kepala Pak Heru membentur tembok dan membuat kepala Pak Heru benjol. Tapi kejadian itu tidak membuat Pak Heru berhenti untuk melaksanakan sholat tahajudnya. Saat takbir pertama, tiba-tiba Pak Heru ada yang menendangnya dari belakang sampai membuat Pak Heru jatuh tersungkur ke depan. Dan saat Pak Heru menoleh ke belakang, ada sosok berwujud seram dan berbulu hitam yang sedang mengawasinya. Serontak Pak Heru mengucap istighfar. Tiba-tiba sosok itu menghilang begitu saja. Setelah kejadian di malam itu, di malam berikutnya, Pak Heru mengadakan doa bersama di rumahnya agar sosok yang pernah dilihat tidak mengganggunya lagi. Namun, cara itu tidak berlangsung lama, cuman bertahan 1 minggu. Setelah 1 minggu, sosok itu datang lagi, mengganggu Pak Heru saat beliau mau pergi ke dapur. Sosok itu berdiri tegak, tatapannya tajam, seperti sedang marah kepada Pak Heru, sampai membuat Pak Heru berlari masuk dalam kamarnya. Tiba-tiba suara ledakan kecil terdengar di atas rumah. Sampai-sampai Pak Heru menelpon anaknya untuk segera datang ke rumahnya. Setelah anaknya datang, Pak Heru awalnya tidak menceritakan kejadian yang sedang dialaminya. Namun, anaknya mencium bau bangkai yang menyengat di dalam rumah itu. Awalnya dikira itu bangkai tikus. Setelah aroma bau bangkai itu menghilang, anak Pak Heru hendak mau pergi ke kamar mandi. Tiba-tiba dia melihat gumpalan rambut di dalam kamar mandi tersebut. Dan saat menoleh ke atas, ada sosok perempuan berambut panjang yang merayap di atas plafon kamar mandi itu. Serontak anak Pak Heru menjerit ketakutan, sampai membuat Pak Heru berlari menghampirinya. Setelah Pak Heru sampai di kamar mandi, anaknya sudah jatuh pingsan. Malam itu juga Pak Heru dan anaknya meninggalkan rumah itu dibantu tetangganya. Pak Heru menginap di rumah anaknya. Dan saat itu Pak Heru menceritakan semua kejadian yang sudah dialaminya di rumah itu. Di keesokan harinya, anak dan menantunya mencari orang yang bisa membantu masalah yang dialami orang tuanya. Alhamdulillah, gangguan dari sosok menyeramkan itu mulai tidak lagi mengganggu. Namun, 2 bulan kemudian, Pak Heru mengalami penyakit aneh. Di setiap mau menjelang maghrib, Pak Heru ini mengalami rasa sakit di sekujur badannya. Rasa sakitnya diiringi keringat yang keluar dari tubuhnya.
dengan aroma bau yang kurang enak. Tetapi setiap kali mau menjelang subuh, rasa sakit itu berhenti dan aroma yang kurang enak pun juga menghilang. Kalau di siang hari, Pak Heru seperti orang sehat. Aktivitas pun seperti biasanya. Tapi jika sudah menjelang maghrib, penyakit aneh itu mulai kambuh. Segala macam cara pengobatan sudah mereka tempuh. Jalur medis sudah mereka coba. Tapi setiap dibawa ke rumah sakit, perkataan dokter kalau Pak Heru ini sehat, tidak ada penyakit apapun. Di bulan Januari, tanggal 22 tahun 2025, anak dan menantunya Pak Heru menghubungi saya untuk meminta bantuan Kang Andi. Dan ini video. Bau kau. Dari video dokumentasi tadi, saya dan Kang Andi tidak bisa menjamin kesembuhan seseorang. Kami hanya bisa mendoakan mudah-mudahan mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih buat yang sudah menonton video Kamar Gibah. Buat kalian semua yang ingin menceritakan kisah horornya atau kisah pilunya, bisa curhat langsung di Kamar Gibah. Jangan malu-malu, langsung komen saja di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.